Halo, selamat siang teman-teman. Sebelumnya di sini saya membuat sebuah video untuk membantu teman-teman dalam proses perhitungan khususnya untuk teori permintaannya. Karena di sini sedikit challenge mengenai teori permintaan kalau kita tidak menggunakan video nih. Makanya di sini saya mencoba bantu teman-teman untuk mengerjakan, kita sama-sama belajar gimana sih itu persamaan dari teori permintaan. Ini saya nggak akan bahas detail karena di sini banyak teori, tapi saya akan bahas langsung ke pokok permasalahannya aja. Nah, intinya ketika kita mencari fungsi dari permintaan, teman-teman, rumusnya ini sudah pasti seperti ini. Jadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Ini harusnya min Q1, bukan Q2 min Q2. Ini ada sedikit koreksi ya. Nah, ini adalah rumus dasar yang memang teman-teman kalau belajar fungsi permintaan pasti ketemunya ini terus. Maksudnya udah pasti teman-teman sehari-hari ketika membahas tentang fungsi permintaan, ini nih yang pasti akan teman-teman temui. Nah, ini saya sudah buat sebuah soal ya, contoh soal untuk teman-teman mengerjakan soal teori permintaan. Nah, ini di sini ada P sebagai harga atau price, jumlah atau quantity sebagai key, dan di sini titik garisnya nih. Nama istrinya bisa dengan berbagai macam sih. Kalau di sini bisa nama penjual atau nama pembeli atau gimana. Cuma di sini saya ambilnya nama titik garis A, B, C, dan D. Nah, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman, kita akan bahas rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya yang sama, tidak ada perbedaan. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, ini rumusnya. Nah, pastinya yang pertama teman-teman lihat dulu dengan ketika kita bahas mengenai kita bahas mengenai teori permintaan, kita harus tahu dulu koordinatnya. Maksudnya ya pastinya ketika kita minta semua, berarti biasanya kita akan minta koordinat A terhadap B, A terhadap C, dan A terhadap D. Jadi yang awal ini nih dia sebagai pembanding. Sebagai contoh misalkan koordinat A terhadap koordinat B. Berarti ya kita sama-sama tahu kalau misalkan koordinat A berarti di sini 100 atau harga 100 sebagai P1, kemudian yang 80 sebagai P2, kemudian 20 sebagai Q1, kemudian yang 30 sebagai Q2. Nah, ini bisa sama-sama kita langsung masukin. Jadi P min 100 per 80 min 100 sama dengan Q min 20 per 30 min 20. Nah, ini sama-sama kita sederhanakan, teman-teman. Jadi P min 100, P min 100 per min 20. Dari mana min 20? Dari sini nih. Kalau teman-teman bingung nih, 80 dikurang 100 min 20. Nah, ini Q min 20 per 10. 10 dari mana? 10 dari 30 per 20. Oke. Nah, lalu kita sederhanakan lagi. Dengan gimana? Perkalian silang. Dengan perkalian silang. Perkalian silang ini, nah ini di sini bisa kita lihat nih, 10P lalu 10 kali 100, dapat angkanya yang ini. Lalu ini kita kali silang, min 20Q plus 400. Dari mana 400? Min 20 kali min 20. Dapatlah angkanya 10. Ini lalu kita kita sederhanakan kembali. Ini sebenarnya pelajaran ketika teman-teman SMP dan SMA ya. Kalau teman-teman yang sebelumnya dari SMA belajar ambil ilmu sosial, atau mungkin yang sebelumnya SMK tapi ambil akuntansi, ini belajar di teori ekonomi mikro. Lalu dari sini kita sederhanakan lagi, teman-teman. Kita sederhanakan lagi bagaimana? Kita lihat di sini 10P.
di sini min 1000. Nah, dia kan min 1000 dan 400 di sini nggak ada nggak ada istilahnya tidak ada P atau Q-nya, berarti kita bisa pindahkan ruas nih. Jadi 1000 ini kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. Ketika dia pindah ruas, otomatis yang tadinya minus jadi plus. Jadi di sini 1400 min 20 Q. Ini kita pindahkan, kita sederhanakan lagi ini gimana? Min 20 Q per 10 dapat min 2 Q. 1400 per 10 dapat 140. Nah, ini jadi hasil fungsi dari permintaannya. Nah, kalau misalkan ini kan dari sisi P ya, dari sisi P sama dengan min 2Q plus 140. Bagaimana kalau dijadikan quantity? Nah, Q sama dengan, nah, sebenarnya sama aja sih teman-teman, karena di sini dia inginnya Q, berarti ya ininya Q-nya akan pindah ke ruas yang sebelah kiri. Nah, jadi Q sama dengan min setengah P. Dari mana min setengah P? Karena dia Q-nya pindah ke sebelah kiri, kita kan harus habiskan ya. Kita harus habiskan. Jadi P itu sama dengan 1 dibagi 2, dapatlah min 0,5 P. Nah, kemudian karena dia min 2, karena dia pindah ruas, otomatis kan jadi 2Q kan. Nah, yang ininya 140 dibagi 2, jadi dapatlah 70. Nah, ini kenapa minus? Karena P-nya dia ada di kiri, pindah ke kanan, itu jadi otomatis min P. Min P itu sama aja setara dengan min 1. Makanya jadi min 1 dibagi 2 dapat min 0,5, 140 dibagi 2 sama dapat 70. Jadi kalau kita pindahkan kalau kita lihat dari sisi Q, maka fungsi Q-nya adalah Q sama dengan min 0,5 P plus 70. Nah, itu mengenai soal basic dari teori permintaan. Nah, biasanya nanti ketika UAS saya nggak akan bahas tentang soal yang seperti ini, tapi saya akan bikin soal teori permintaan sedikit lebih kompleks. Nah, lebih kompleksnya gimana? Cuman pada dasarnya sih teman-teman kan sudah basicnya, yang penting teman-teman paham terlebih dahulu yang ini nih. Karena ketika teman-teman sudah paham terlebih dahulu yang ini, maka teman-teman yang ini juga tidak terlalu sulit ya. Nah, ini sekarang sama-sama saya akan bahas satu deh. Saya akan bahas satu. Ini soalnya. Jadi ada bulan 1, bulan 2 harganya 30.000 dan 23.000 dan pembelinya ada Q1 sampai Q5. Kemudian jumlah. Nah, yang pertama soalnya adalah tentukan fungsi permintaan A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Jadi udah pasti yang Q1 ini akan menjadi istilahnya pembanding ya. Jadi pembeli A melalui titik ordinat 1 5 dengan 30.000 dan 15 dengan 23.000. Yang pasti yang pertama yang ini nih yang pembandingnya ya. Nah, kemudian yang pembelian B jadi 7 dengan 30.000, kemudian 12 dengan 23.000. Jadi cuma ininya aja nih yang dirubah-rubah nih teman-teman. Harganya kan sama, cuma 1, 30 dan 23.000, tapi pembanding dari si P1 dan P2-nya aja yang P1 dan Q2-nya aja yang berubah-ubah terus. Oke, jadi ini 730.000, satunya Q2-nya 12 dan 23.000. Nah, sebenarnya sama, kita pakai caranya tadi sederhanakan. Jadi contoh kita mulai dari yang pertama nih, min P1 per P2 min P1 sama dengan min P1 Q2 min P1. Nah, P min 30.000 karena P1-nya kan sini 30.000. Kemudian P2 min P1 23.000 min 30.000 ya. Di sini teman-teman sama-sama clear ya. Kemudian Q min Q1. Q1-nya kan di sini 5 ya. Maka di sininya ini kan Q1-nya 5, maka di sininya 5 nih. Q2 min Q1. Q2 min Q1 berarti Q2-nya kita lihat yang ini teman-teman. Q2-nya yang ini. Q2-nya ini 15 dikurang 5.
Jadi 15 dikurang 5, nah kita sederhanakan kembali nih. Kita sederhanakan kembali tadi ya, makanya teman-teman di sini harus paham mengenai fungsi dari matematika dasar ya. Ini kita sederhanakan tadi dari hasil yang tadi lanjutannya. Kemudian kita sederhanakan kembali sampai ketemu nanti P sama dengan 33.500 min 1000. Ini fungsi dari permintaannya. Kita tidak perlu cari I-nya, cukup sampai dengan P saja. Nah, sama pengerjaan yang B, C, dan D itu sama. Sampai yang E juga sama, teman-teman. Tinggal sederhanakan aja. Cuman yang membedakan adalah Q1 dan Q2-nya aja. P1 dan P2-nya selalu sama, 23.000 dan 30.000. Nah, terus soal yang kedua kita minta tentukan fungsi permintaan untuk seluruh pembeli atau fungsi permintaan pasar. Nah, kalau untuk seluruh pembeli atau fungsi permintaan pasar, kita pakai yang jumlah ini untuk menentukan Q1 dan Q2-nya. Ini bisa kita sama-sama lihat. Nah, ini yang B. Jadi P2 min P1 sama 30 dan 23.000, dan membedakan Q2 dan Q1-nya adalah 20 kita pakai 27 dan 65 yang ini nih, 27 dan 65. Lalu sama halnya seperti yang di atas, kita sederhanakan kembali teman-teman. Kita sederhanakan kembali hingga dia dapat P-nya sama dengan min 34.970. P sama dengan 34.973,68 min 184,2. Nah, kemudian teman-teman gambarkan kurva itu. Kalau kurva, teman-teman tidak perlu ambil dari persamaannya, cukup ambil dari soal saja. Jadi di sini di yang horizontalnya ini, teman-teman ambil yang P, price 30 dan 23.000. Yang vertikalnya tinggal ambil dari kuantitinya. Kuantitinya dimulai dari 0 sampai dengan yang 65. Nah, teman-teman tinggal tarik aja masing-masing garis dan nanti tinggal buat seperti ini nih. Ya ketemunya di mana nih, jadi yang Q1 dan Q2-nya ditarik sampai dengan yang pasar ya, yang permintaan pasar ya, yang 27 dan 65, jadi ditarik ya, Q1 dan Q2. Udah seperti itu aja sih teman-teman, simple mengenai teori permintaan. Jadi sebenarnya juga di YouTube banyak ya untuk teori permintaan, cuman pada dasarnya di teori permintaan ini teman-teman harus benar-benar memahami dari fungsi dan matematika dasar ya, penyederhanaan fungsi dari matematika dasar. Kalau untuk rumusnya di teori permintaan sama, tidak ada perubahan. P min P1 per P2 min P1 sama dengan P min P1 per Q2 min P1. Ini rumus dasar dari teori permintaan. Nah, yang PR-nya adalah memang fungsi matematikanya. Teman-teman ya harus benar-benar belajar kembali, buka kembali dan fungsi dari permintaan. Oke, sekian video dari saya ya. Selamat siang dan selamat belajar. Halo, selamat siang teman-teman. Sebelumnya di sini saya membuat sebuah video untuk membantu teman-teman dalam proses perhitungan khususnya untuk teori permintaan ya. Karena di sini sedikit challenge mengenai teori permintaan kalau kita tidak menggunakan video nih. Makanya di sini saya akan coba bantu teman-teman untuk mengerjakan, kita sama-sama belajar gimana sih bikin persamaan dari teori permintaan. Ini saya nggak akan bahas detail karena di sini banyak teori, tapi saya akan bahas langsung ke pokok permasalahannya aja. Nah, intinya ketika kita mencari fungsi dari permintaan, teman-teman, rumusnya ini sudah pasti seperti ini. Jadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 Q2 min Q1. Ini harusnya min Q1 bukan Q2 min Q2. Ini ada sedikit koreksi ya. Nah, ini adalah rumus dasar yang memang teman-teman kalau belajar fungsi permintaan pasti ketemunya ini terus. Maksudnya udah pasti teman-teman sehari-hari ketika membahas tentang fungsi permintaan
ini nih yang pasti akan teman-teman temui. Ini saya sudah buat sebuah soal ya, contoh soal untuk teman-teman mengerjakan soal teori permintaan. Nah, ini di sini ada P sebagai harga atau price, jumlah atau quantity sebagai key, dan di sini titik garisnya nih. Maksudnya nama istilah bisa dengan berbagai macam sih, kalau di sini bisa nama penjual atau nama pembeli atau gimana. Cuma di sini saya ambilnya nama titik garis A, B, C, dan D. Nah, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman, kita akan bahas rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya yang sama, tidak ada perbedaan. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, ini rumusnya. Nah, pastinya yang pertama teman-teman lihat dulu dengan ketika kita bahas mengenai teori permintaan, kita harus tahu dulu koordinatnya. Maksudnya ya pastinya ketika kita minta semua, berarti biasanya kita akan minta koordinat A terhadap B, A terhadap C, dan A terhadap D. Jadi yang awal ini nih dia sebagai pembanding. Sebagai contoh misalkan koordinat A terhadap koordinat B, berarti ya kita sama-sama tahu kalau misalkan koordinat A berarti di sini 100 atau harga 100 sebagai P1, kemudian yang 80 sebagai P2, kemudian 20 sebagai Q1, kemudian yang 30 sebagai Q2. Nah, ini bisa sama-sama kita langsung masukin. Jadi P min 100 per 80 min 100 sama dengan Q min 20 per 30 min 20. Nah, ini sama-sama kita sederhanakan, teman-teman. Jadi P min 100, P min 100 per min 20. Dari mana min 20? Dari sini nih. Kalau teman-teman bingung nih, 80 dikurang 100 min 20. Nah, ini Q min 20 per 10. 10 dari mana? 10 dari 30 per 20. Oke. Nah, lalu kita sederhanakan lagi. Dengan gimana? Perkalian silang. Dengan perkalian silang. Perkalian silang ini, nah ini di sini bisa kita lihat nih, 10P lalu 10 kali 100, dapat angkanya yang ini. Lalu ini kita kali silang, min 20Q plus 400. Dari mana 400? Min 20 kali min 20. Dapatlah angkanya min. Ini lalu kita sederhanakan kembali. Ini sebenarnya pelajaran ketika teman-teman SMP dan SMA ya. Kalau teman-teman yang sebelumnya dari SMA belajar ambil ilmu sosial, atau mungkin yang sebelumnya SMK tapi ambil akuntansi, ini belajar di teori ekonomi mikro. Lalu dari sini kita sederhanakan lagi, teman-teman. Kita sederhanakan lagi ini bagaimana? Kita lihat di sini 10P, di sini min 1000. Nah, dia kan min 1000 dan 400 di sini nggak ada istilahnya tidak ada P atau Q-nya, berarti kita bisa pindahkan ruas nih. Jadi 1000 ini kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. Ketika dia pindah ruas, otomatis yang tadinya minus jadi plus. Jadi di sini 1400 min 20 Q. Ini kita pindahkan, kita sederhanakan lagi. Nya gimana? Min 20 Q per 10 dapat min 2 Q. 1400 per 10 dapat 140. Nah, ini jadi hasil fungsi dari permintaannya. Nah, kalau misalkan ini kan dari sisi P ya, dari sisi P sama dengan min 2Q plus 140. Bagaimana kalau dijadikan quantity? Nah, Q sama dengan, sebenarnya sama aja sih teman-teman, karena di sini dia inginnya Q, berarti ya inginnya Q-nya akan pindah ke ruas yang sebelah kiri. Nah, jadi Q sama dengan min setengah P. Dari mana min setengah P? Karena dia Q-nya pindah ke sebelah kiri, kita kan harus habiskan ya. Kita harus habiskan. Jadi P
P itu sama dengan 1. 1 dibagi 2, dapatlah min 0,5 P. Nah, kemudian karena dia min 2, karena dia pindah ruas, otomatis kan jadi 2 Q kan. Nah, yang ininya 140 dibagi 2, jadi dapatlah 70. Nah, ini kenapa minus? Karena P-nya dia ada di kiri, pindah ke kanan, itu jadi otomatis min P. Min P itu sama-sama aja setara dengan min 1. Makanya jadi min 1 dibagi 2 dapat min 0,5, 140 dibagi 2 dapat 70. Jadi kalau kita pindahkan ke, kalau kita lihat dari sisi Q, maka fungsi Q-nya adalah Q sama dengan min 0,5 P plus 70. Nah, itu mengenai soal basic dari teori permintaan. Nah, biasanya nanti ketika UAS saya nggak akan bahas tentang soal yang seperti ini, tapi saya akan bikin soal teori permintaan sedikit lebih kompleks. Nah, lebih kompleksnya gimana? Cuman pada dasarnya sih teman-teman kan sudah basicnya, yang penting teman-teman paham terlebih dahulu yang ini nih. Karena ketika teman-teman sudah paham terlebih dahulu yang ini, maka teman-teman yang ini juga tidak terlalu sulit ya. Nah, ini sekarang sama-sama saya akan bahas satu deh. Saya akan bahas satu. Ini soalnya. Jadi ada bulan 1, bulan 2 harganya 30.000 dan 23.000 dan pembelinya ada Q1 sampai Q5. Kemudian jumlah. Nah, yang pertama soalnya adalah tentukan fungsi permintaan A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Jadi sudah pasti yang Q1 ini akan menjadi istilahnya pembanding ya. Jadi pembeli A melalui titik ordinat 1 5 dengan 30.000 dan 15 dengan 23.000. Yang pasti yang pertama yang ini nih yang pembandingnya ya. Nah, kemudian yang pembelian B jadi 7 dengan 30.000 kemudian 12 dengan 23.000. Jadi cuma ininya aja nih yang dirubah-rubah nih teman-teman nih. Harganya kan sama, cuma 1, 30 dan 23.000, tapi pembanding dari si P1 dan P2-nya aja yang P1 dan Q2-nya aja yang berubah-ubah terus. Oke, jadi ini 730.000, satunya Q2-nya 12 dan 23.000. Nah, sebenarnya sama, kita pakai caranya tadi sederhanakan. Jadi contoh kita mulai dari yang pertama nih, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min P1 Q2 min P1. Nah, P min 30.000 karena P1-nya kan sini 30.000. Kemudian P2 min P1 23.000 min 30.000 ya. Di sini teman-teman sama-sama clear ya. Kemudian Q min Q1. Q1-nya kan di sini 5 ya. Maka di sininya ini kan Q1-nya 5, maka di sininya 5 nih. Q2 min Q1. Q2 min Q1 berarti Q2-nya kita lihat yang ini teman-teman. Q2-nya yang ini. Q2-nya ini 15 dikurang 5. Jadi 15 dikurang 5. Nah, kita sederhanakan kembali nih. Tadi ya, makanya teman-teman di sini harus paham mengenai fungsi dari matematika dasar ya. Ini kita sederhanakan tadi dari hasil yang tadi lanjutannya. Kemudian kita sederhanakan kembali sampai ketemu nanti P sama dengan 33.500 min 7.000. Ini fungsi dari permintaannya. Kita tidak perlu cari I-nya, cukup sampai dengan P saja. Nah, sama pengerjaan yang B, C, dan D itu sama. Sampai yang E juga sama. Teman-teman tinggal sederhanakan aja. Cuman yang membedakan adalah Q1 dan Q2-nya aja. P1 dan P2-nya selalu sama, 23.000 dan 30.000. Nah, terus soal yang kedua kita minta tentukan fungsi permintaan untuk seluruh pembeli atau fungsi permintaan pasar. Nah, kalau untuk seluruh pembeli atau fungsi permintaan pasar, kita pakai yang jumlah ini untuk menentukan Q1 dan Q2-nya. Ini bisa kita sama-sama lihat. Nah, ini yang B. Jadi P2 min P1 sama 30 dan 23.000. Dan membedakan Q2 dan Q1-nya adalah kita pakai 27 dan 65 yang ini. 27 dan 65. Lalu sama halnya
seperti yang di atas, kita sederhanakan kembali teman-teman. Kita sederhanakan kembali hingga dia dapat P-nya sama dengan min 34.970. P sama dengan 34.973,68 min 184,2. Nah, kemudian teman-teman gambarkan kurva individu. Kalau kurva, teman-teman tidak perlu ambil dari persamaannya, cukup ambil dari soal saja. Jadi di sini di yang horizontalnya ini, teman-teman ambil yang P, price, 30 dan 23.000. Yang vertikalnya tinggal ambil dari kuantitinya. Kuantitinya dimulai dari 0 sampai dengan yang 65. Teman-teman tinggal tarik aja masing-masing garis dan nanti tinggal buat seperti ini nih. Ya ketemunya di mana nih? Jadi yang Q1 dan Q2-nya ditarik sampai dengan yang pasar ya, yang permintaan pasar ya, yang 27 dan 65. Jadi ditarik ya, Q1 dan Q2. Udah seperti itu aja sih teman-teman, simple mengenai teori permintaan. Jadi sebenarnya juga di YouTube banyak ya untuk teori permintaan, cuman pada dasarnya di teori permintaan ini teman-teman harus benar-benar memahami dari fungsi dan matematika dasar ya, penyederhanaan fungsi dari matematika dasar. Kalau untuk rumusnya di teori permintaan sama, tidak ada perubahan. P min P1 per P2 min P1 sama dengan min P1 per Q2 min P1. Ini rumus dasar dari teori permintaan. Nah, yang PR-nya adalah memang fungsi matematikanya. Teman-teman ya harus benar-benar belajar kembali, buka kembali dari fungsi dari permintaan. Oke, sekian video dari saya ya. Selamat siang dan selamat belajar.